Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, sukses adalah kata yang paling sering disebut-sebutkan oleh orang karena sukses merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kebanyakan orang. Setiap orang menginginkan sukses. Kemudian kalau kita googling, kata sukses sendiri akan menghasilkan 2,5 miliar temuan. Dalam waktu yang sangat cepat, nggak sampai 1 detik, atau tepatnya 0,69 detik, dan itu saya lakukan tanggal 3 Juni. Mungkin sekarang sudah tanggal 3 Juni 2020, mungkin sekarang sudah lebih dari 2,5 miliar. Artinya seringkali kata ini digunakan di internet, jadi banyak orang mengatakan sukses, termasuk juga dalam hal yang tidak sukses, karena bisa aja not success masuk di dalam situ juga. Kemudian kita akan berpikir, begitu pentingnyakah sukses? Apa itu sukses? Ya. Dan apa arti sukses bagi Anda? Memiliki karir yang baik, memiliki penghasilan yang banyak, atau memiliki rumah mewah, atau yang lainnya, mobil mewah dan sebagainya. Setiap orang akan berbeda-beda dalam mengartikan kesuksesan. Sukses sendiri dalam tanda petik yang sebenarnya, yang hakiki, telah ditulis di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Semuanya jelas, kita akan lihat dari Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 110 yang bunyinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka, apakah kamu tiada memahaminya? Kemuliaan yang tertera di dalam penggalan ayat Al-Quran tersebut bisa diartikan sebagai kesuksesan. Sukses dalam tanda petik juga secara gamblang dan jelas sekali disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Ini sangat masyhur, yang artinya adalah tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, jelas sekali. Definisi sukses adalah bila kita masuk surga, dihindarkan dari neraka. Tentu kalau kita tidak masuk neraka, sudah pasti masuk surga karena tidak ada dunia di antara surga dan neraka. Pilihannya di akhirat hanya surga dan neraka. Nah, untuk sukses sendiri diperlukan ada 4 kebiasaan. Ya, seorang mukmin harus memiliki 4 kebiasaan ini untuk meraih sukses yang sejati, ya, sukses dalam tanda petik. Pertama, seorang mukmin harus memulai dengan doa, kemudian tidak hanya sekedar doa, harus disertai dengan usaha, dan setelah usaha tentu juga harus ada tawakal, ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu, dan terakhir adalah apapun itu harus kita ucapkan alhamdulillah dalam keadaan baik, dalam keadaan apapun, karena baik dan buruk itu adalah versi kita, sedangkan Allah selalu menakdirkan kita yang terbaik untuk kita. Nah, ini ada 3 alasan mengapa doa. Pertama, doa adalah ibadah. Ya, ini jelas dikatakan, difirmankan oleh Allah di surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di sini jelas sekali Allah menekankan pentingnya kita menyembah kepadanya, dan salah satu pengejawantahan dari menyembah itu adalah kita rajin berdoa kepadanya. Yang kedua, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa.
Jadi hadis ini di Sunan At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Dan yang terakhir, yang ketiga, alasan ketiga, berdoa adalah menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Rasa pengagungan terhadap kebesaran Allah dan ingin kembali kepadanya, berhenti dari maksiat, diberi kesempatan berdoa lebih baik daripada diberi sesuatu. Jadi ini keutamaan doa. Makanya doa ini diawali sebagai awal dari habit ini. Habit pertama adalah doa. Bahkan kita memulai hari, maksudnya bangun tidur, ya kita mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6325. Jadi ini jelas sekali seorang muslim, ya kita semua bangun tidur aja sudah dimulai dengan berdoa, ya. Jadi tidak ada alasan lain bahwa seorang mukmin memulai segala sesuatu itu selalu dengan doa. Nah, tidak cukup hanya berdoa, kita harus berusaha juga, dan ini dikatakan atau difirmankan sendiri oleh Allah ya dalam surat ke-62 ayat 10 ya, Al-Jumu'ah ayat 10 dinyatakan bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, ini jelas sekali bahwa Allah menekankan bahwa kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bergerak juga, ya. Artinya Allah memerintahkan kita bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia-Nya. Karena tidak mungkin karunia-Nya itu hanya turun begitu saja, sementara kita berpangku tangan. Dan pada saat kita mencari karunia, ingatlah sebanyak-banyaknya Allah. Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas bahwa kita disuruh mencari karunia Allah, berusaha secara sungguh-sungguh. Ini ada statement atau quote dari Tony Robbins, salah satu dari motivator dunia yang kita kenal, ya. Jadi the path to success is to take massive determined action, ya. Jadi artinya kita harus bertindak, ya, dan masif benar-benar bertindak yang banyak, tidak sekedar duduk-duduk aja, ya, kemudian semuanya datang gitu ya, nggak bisa. Ya, bahkan kita untuk beribadah aja kita perlu berdoa dan kita perlu berupaya keras. Ya, kita harus terus-menerus melakukan sungguh-sungguh sampai tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah habit tawakal. Ya, ini habit ketiga dan ini disampaikan melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dalam bahasa Indonesia, seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki, sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Ya, jadi Nabi kita mencontohkan sebagaimana burung, ya. Jadi burung itu kalau kita amati, dia pada saat meninggalkan sarangnya, bahkan di situ sarangnya mungkin ada anak-anaknya, ya, dia dengan keadaan kosong, ya, dan dia tidak tahu akan mendapatkan makan seperti apa, tapi hanya Allah yang memberi rezeki kepada burung tadi, sehingga pada waktu kembali ke sarangnya pada siang atau sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Jadi artinya tawakal di sini kan banyak orang mengartikan tawakal itu ya udah pasrah aja gitu ya. Jadi nerimo wae gitu ya. Kalau orang Jawa itu nerimo ya. Tapi ini sebetulnya konsepnya lebih dalam dari itu. Anda nanti bisa saksikan ada sebuah video singkat kalau nggak salah 5 atau 6 menit antara dialog antara Ustadz Firanda di channel YouFit ya. Di sana beliau menjelaskan, Ustadz Firanda, hafidhahullah ta'ala, menjelaskan mengenai konsep tawakal. Bahwa tawakal itu tidak hanya pasrah, salah besar kalau kita
doa habis itu duduk-duduk, nggak mengerjakan apa-apa gitu, itu jelas salah. Dan itu saya tidak berkompeten untuk menjelaskan lebih lanjut. Anda simak aja di video di channel YouFit, di situ jelas sekali dan bagus sekali menurut saya. Jadi di sini yang saya bisa sampaikan, Allah memerintahkan kita untuk melakukan usaha sekaligus juga memerintahkan kita untuk bertawakal. Jadi dua-duanya, usaha dan tawakal. Ya, jadi sebetulnya tadi 3 habit ini berkaitan satu sama lain. Ya, artinya pada waktu kita ngomongin tawakal, tidak akan bisa lepas dari usaha. Oleh karena itu, usaha dengan anggota badan untuk meraih sebab termasuknya ketaatan kepada Allah, sedangkan tawakal dengan hati merupakan keimanan kepadanya. Ya, jadi tetap kita harus melakukan tawakal itu. Ya. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah penting, ya, habit keempat, selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau ini faedahnya banyak sekali. Anda juga bisa lihat di channel YouTube yang lain, salah satunya dari Ustadz Khalid Basalamah, hafizahullah ta'ala. Beliau menekankan, kenapa kita nggak mengucapkan alhamdulillah? Setiap saat, bahkan pada saat membuka kajian pun beliau memulai dengan alhamdulillah. Ya, artinya sebetulnya kita diperintahkan sering sekali mengucapkan alhamdulillah, dan ini ada hadisnya juga ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Ya, jadi sebetulnya alhamdulillah ini doa dan sekaligus syukur. Ya, apapun hasil yang kita peroleh harus selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai doa yang paling utama dan sebagai perwujudan rasa bersyukur kita. Jadi artinya alhamdulillah ini sudah benar-benar concluding remark-nya gitu ya. Artinya benar-benar semuanya itu diawali dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Karena tidak ada istilahnya kita merasa kenikmatan yang kurang, karena nikmat yang diberikan Allah ke kita itu sungguh luar biasa dan kita tidak akan mampu menghitungnya ya. Nah, kita kembali kepada habit kita ya, ada 4 habit untuk sukses dalam tanda petik, yaitu ada doa, usaha, tawakal, dan terakhir alhamdulillah. Kalau disingkat jadi enak ya. Duta. Duta kalau dalam arti sebetulnya bisa jadi khalifah ya. Jadi artinya kalau penciptaan manusia seperti difirmankan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 30 ya, itu bahwa kita diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi kata-kata duta ini cocok pas banget ya dengan kita sebagai khalifah, sebagai khalifah di muka bumi ini untuk berbuat kebaikan, untuk menjaga bumi ini dengan sebaik mungkin. Nah, kembali ke 4 habits ini, ya, 4 habits for success ini merupakan siklus ya. Sebetulnya Anda mulai dari manapun juga boleh ya. Yang menarik di sini adalah kita awali dengan doa dan diawali juga diakhiri juga dengan doa ya. Jadi diawali dengan doa, diakhiri dengan doa ya. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, bangun tidur kita begitu melek, kita alhamdulillahilazi, itu juga udah ucapan hamdalah juga. Nah, di antara keduanya ini ya kita harus melakukan usaha, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan kemudian juga bertawakal, yang artinya menyandarkan hati kepada Allah. Ya, jangan sampai kita menyandarkan hati kepada atasan kita atau kepada customer kita ya, kita atau siapapun ya, kepada makhluk jangan. Kita harus mengesahkan, mentauhidkan Allah, yaitu menyandarkan hati hanya kepada Allah. Ya, jadi ini yang menjadi pokok bahasan kita. Nah, kemudian Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa zikir lebih baik dari doa. Ya, nah di sini yang saya menarik bagi saya adalah sebetulnya doa sendiri juga merupakan bagian dari zikir, karena zikir definisi umumnya adalah mengingat Allah. Zikrullah itu artinya mengingat Allah. Dalam berdoa tentunya kita juga mengingat Allah. Ya, nah artinya begini, profesional muda, biasakan selalu mengingat Allah, zikrullah, dan zikir setelah salat fardu itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi itu
dihafalkan ya, dan itu bagus sekali dan dihayati. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah zikir pagi dan zikir petang. Ya, jadi setelah sholat subuh ya jangan sampai ditinggalkan zikir pagi. Kemudian juga setelah sholat asar sampai dengan maghrib jangan sampai lupa zikir petang. Ya, ini ada di bahasan lain ya hal ini. Kemudian juga jangan lupa zikir mutlak lainnya. Artinya selain mungkin di salah satu dari zikir pagi itu adalah subhanallah wa bihamdi, ada 100 kali. Nah, bukan berarti di luar dari zikir pagi Anda nggak bisa menyebutkan, silahkan. Ya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu bisa disebut dengan zikir mutlak lainnya. Kemudian juga istighfar, ya mungkin sayyidul istighfar, ya atau istighfar yang astagfirullah, atau astagfirullah wa atubu ilaik. Banyak sekali redaksi istighfar dan bukan menjadi bagian dari sesi kita saat ini. Dan yang tidak kalah penting dan ini wajib harus kita camkan dengan benar-benar, ya, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, nah ini juga merupakan nasihat semuanya ini untuk diri saya sendiri. Ya, saya memberanikan diri untuk sharing di sini bukan karena saya mengajari Anda, saya sedang mengajari diri saya sendiri. Dan ini merupakan video saya yang pertama karena saya sendiri merasa bahwa saya perlu dinasihati ya oleh para ustadz ya, juga oleh saya sendiri, oleh para ulama ya. Dan juga kita harus membuka diri. Ya. Nah, inilah semuanya yang membuat saya memberanikan diri. Dan yang tidak kalah penting, salah satu bagian dari zikir pagi adalah ada juga di zikir petang, doa yang bunyinya Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslili sa'ni kullah wala takilni illa nafsin torfata ainin. Yang artinya, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata saja tanpa mendapat pertolongan darimu. Ini doa yang luar biasa sekali, ya. Bahkan ada seorang teman yang harusnya ini diucapkan cukup sekali di pagi dan sekali di petang, tapi beliau karena merasa ini penting sekali sampai diulang 3 kali. Tidak ada masalah, walaupun hadis hanya menyarankan 1 kali. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ini semua dalam kaitan bahwa channel ini insya Allah saya dedikasikan untuk membangun profesionalisme ya. Artinya ini channel adalah channel untuk membangun profesionalisme. Nah, kalau kita bicara profesionalisme, harus ada yang mendasari. Apa itu yang mendasari? Kita harus paham dulu, seorang profesional itu harus melakukan siklus yang disebut the 4 habits for success. Ya, nah ini yang merupakan sesuatu yang penting bagi saya. Selanjutnya, saya akan banyak nanti mengupas tentang usaha ya. Dan usaha nanti lebih banyak saya akan karena pengalaman saya di dunia bisnis atau di perusahaan sebagai konsultan dan advisor, mungkin saya akan banyak berbicara mengenai usaha yang sifatnya dalam memanfaatkan waktu kita di dunia ini ya. Jadi bagaimana membangun kompetensi kita sehingga kita benar-benar menjadi profesional. Demikian, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Anda telah mengikuti channel ini sampai saya berakhir di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.